Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Komalasari. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, program studi Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar resmi negara Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang merupakan lembaga atau badan konstitusi yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Hal yang terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan mengesahkan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap menjadi sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Dasar pemimpin negara dan perangkat pendukung lainnya, putusan-putusan penting dalam dihasilkan mencakup banyak hal. Salah satunya adalah perumusan Pancasila, yaitu isinya sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pemaparan tentang identitas Pancasila dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasa sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasa tentang pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan, bangsa mempunyai jiwa masing-masing yang dinamakan jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia.
Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Jika ada perkataan saya yang kurang tepat atau tidak jelas, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.